Apakah Pancasila ada kaitannya dengan lil khamsatun? Masya Allah. Harus tanya pada Bung Karno, Allah yarham ya. Apakah Pancasila ada? Memang yang 5 ini itu ada keistimewaan. Jadi orang ya Panca mungkin dari bahasa Sanskerta yang dekat dengan seperti orang India dan Pakistan, mereka menyebutnya Panj ditambah dengan Tan, jadi Panjatan misalnya, yaitu 5 sosok. Atau ya dalam bahasa Sanskerta yang kita adopsi ke dalam bahasa kita, Panca menjadi yang 5. Sila ya asal mungkin sebagai dasar, ada ya ada 5 yang kemudian melalui perenungan Bung Karno disimpulkanlah semua itu ke dalam yang 5 ini. Saya kira mungkin ada kaitannya, paling tidak kaitannya itu ya 5-nya begitu, karena sama-sama ada 5 begitu. Tapi di tengah bangsa kita ini yang 5 ini sebetulnya sudah sangat dekat dengan keseharian kultur masyarakat negeri kita. Misalnya karena sebetulnya secara kultural dekat, tapi secara historis seakan-akan ada jarak, kok kita tidak begitu mengenal yang 5 ini. Padahal dengan wasilah yang 5 ini Hadratus Syekh mengijazahkan doa wiridan untuk menghindarkan diri dari wabah. Sekali lagi wabah, bukan hanya sekedar sakit dan sebagainya. Nah, yang 5 ini misalnya dalam kultur masyarakat setidaknya mungkin di sekitaran kita, tengah-tengah kita, kalau ada perempuan kesulitan melahirkan, lalu dicari rumput Fatimah, ya. Dicari rumputnya itu rumput Fatimah. Dari mana asal usulnya? Mengapa kan banyak jenis rumput yang lain dan banyak nama perempuan yang lain, tetapi mengapa yang dipilih kemudian rumput Fatimah? Jadi secara kultural sangat dekat. Di daerah kita sekali lagi ini batu cincin yang dipakai oleh Gus Den ya. Apapun jenis batunya, mau itu akik, virus atau safir, dia disebut dengan batu Ali. Begitu. Jadi dekat, rumput Fatimah, batu Ali. Bahkan misalnya lalu yang 2 lagi Imam Hasan dan Imam Husain alaihi wassalam. Dalam kultur kita mengenal di bulan Safar ada Rabu terakhir yang dianggap Rabu yang mendatangkan, orang sering menyebut dengan istilah tolak bala dan sebagainya. Rabu terakhir bulan Safar itu dianggap sebagai hari yang paling naas. Disebutnya hari Rabu apa? Rabu Kasar, Rabu Wekasan ya. Karena konon kultur atau lidah orang Jawa kesulitan atau ha itu kadang-kadang dibacanya ka. Jadi misalnya Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah begitu. Itu lisan saja, bukan berarti huruf ha-nya itu dianggap jadi kaf. Begitupun Hasan itu dari Hasan. Kemudian Sayyidina Husain alaihissalam, kita tahu sejarah beliau di bulan Muharram syahid, gugur, sehingga hari gugurnya beliau pada hari ke-10 yang disebut dengan Asyura ke dalam bulan Jawa menjadi bulan Suro. Jadi sebetulnya kultur yang 5 ini sangat dekat dengan keseharian kita. Di Pariaman, di Bengkulu itu ada tradisi Tabui yang memperingati gugurnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Nah, bahkan ada yang menyandingkannya juga dengan, tapi ini saya kira masih ditelusuri lebih jauh. Ini dahulu ada tetangga kami, Allah yarham, almarhum Pak Haji Kusnat. Doa kita untuk almarhumin semuanya. Saya kira nama beliau itu sebetulnya Husnat. Jadi dari kata ha artinya indah, baik. Tapi kemudian lidah Jawa sekali lagi menjadi kaf, menjadi Kusnat. Nah, karena kaf itu ini mengambil contoh, ada hadis terkait Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
dari baginda Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu kota ilmu, sabda baginda Nabi SAW, dan Ali, Sayyidina Ali adalah pintunya. Nah, kalau ada bangunan, ada pintu, lalu kalau jendela pembatasnya apa? Pembatas jendela apa? Kusen. Kusen. Nah, sebagian mengartikan kata kusen ini dari kusen. Wallahu alam. Itu sih apa ya, mungkin ya yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu.